Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,44% ke angka 6.883. Selain video ini kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas dua saham yaitu saham Telkom dan saham ASI. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini masih bergerak naik dan secara tren masih bagus saat ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham INDF. INDF hari ini naik hampir 2% ke harga 6.400. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren, INDF saat ini sudah mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi untuk jangka pendek memang terlihat mulai sideways karena gagal break resisten di 6.500. Dan kemarin sempat turun mengetes garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 6.300, garis EMA 50 di sekitar harga 6.250. Dan hari ini bisa kita lihat INDF kembali rebound dari garis EMA 50 dan 150 ini. Tapi sebelumnya bisa kita lihat INDF mulai disebut uptrend karena telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Malah terkonfirmasi ini double bottom. Dan untuk garis MACD terlihat malah bergerak turun. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan hampir 2% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga sama bisa kita lihat hari ini masih masuk akumulasi. Dan secara keseluruhan bisa kita lihat beberapa minggu terakhir ini asing masih masuk terus akumulasi saham INDF. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat INDF masih ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten 6.500. Apabila gagal break, INDF akan mulai bergerak sideways dulu. Jadi apabila gagal break maka akan bergerak dengan range harga di 6.300 sampai 6.500. Jadi apabila teman-teman mau swing trade dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 6.250 sampai 6.300, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila INDF gagal break dari harga 6.500. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 6.250 sampai 6.300 untuk re-entry kembali. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selama masih kuat berada di atas support EMA 50 dan 150 ini, INDF masih ada potensi untuk mencoba break 6.500 dan lanjut naik menuju target berikutnya di 6.600. Jadi saat ini INDF masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saya akan analisa saudaranya. Bisa kita lihat hari ini ICBP juga naik 1% lebih ke 8.250. Memang secara tren ICBP belum sebagus INDF karena INDF sudah berhasil break garis EMA 150. ICBP saat ini baru mencoba untuk break. Kemarin berusaha untuk break, gagal break, sempat turun kembali mengetes garis EMA 50, berhasil rebound dan saat ini kembali naik di atas garis EMA 150. Tapi ingat selalu kami jelaskan ini belum terkonfirmasi break walaupun candle atau harga berada di atas harga resistennya. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat ini candle ini juga solid. Harga berada di atas garis EMA 150, tapi ternyata belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren bisa kita lihat sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Untuk ICBP bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga sama bisa kita lihat satu minggu ini terus masuk akumulasi saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat, ICBP bisa dipantau apabila berhasil break dari garis resisten EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 8.150, maka ICBP juga akan mulai bergerak trend dengan target jangka pendek di 8.400 sampai 8.500. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 karena masih ada potensi untuk meretest garis EMA 150 ini. Apabila berhasil bertahan dan mulai rebound, bisa teman-teman coba ikutan entry dengan target jangka pendek di 8.400 sampai 8.500. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli pada saat break garis EMA 50 atau malah di bawahnya di sekitar 7.100 sampai 7.200, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Apabila memang teman-teman tujuannya untuk trading jangka menengah atau investasi pada saham ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham HIL.
Saham HIL hari ini juga naik 2% lebih ke harga 1435. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari ini membuat HIL berusaha untuk naik di atas resisten 1400. Jadi jika kita lihat beberapa minggu terakhir ini berusaha untuk naik di atas harga 1400, HIL masih gagal break. Dan hari ini candlenya lumayan solid dan naik ke harga 1435. Jadi apabila terkonfirmasi break, maka HIL akan melanjutkan uptrendnya. Jadi sebelumnya bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50, HIL terus bergerak naik, tapi pas saat menyentuh harga 1400 sempat sideways, dan apabila berhasil break maka HIL akan lanjut uptrendnya dengan target terdekat berikutnya di 1500. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Untuk HIL bisa kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat hari ini masuk akumulasi saham HIL. Jadi dari data yang kita dapat, bisa pantau saham HIL apabila berhasil break dari harga 1400 ini, maka harga 1400 akan berubah menjadi support yang lumayan kuat karena sebelumnya ini merupakan resisten kuat dengan target terdekat di 1500. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di bawah harga 1400, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata HIL gagal naik melewati harga 1500 ini. Jadi apabila gagal break, ada potensi HIL untuk turun kembali menuju support 1400. Setelah itu baru kita re-entry di sekitar support 1400. Terakhir saya akan menganalisa saham ITMG. ITMG hari ini naik 0,45% ke harga 33.200. Dan secara tren bisa kita lihat, jangka pendek ITMG memang mulai bergerak sideways karena masih gagal naik di atas harga 34.000 dengan support saat ini di sekitar harga 31.450 sampai 31.500. Tapi secara tren jangka menengah ITMG trennya masih bagus saat ini, jadi masih bergerak tren. Setiap kali menyentuh garis EMA 50, ITMG masih bisa rebound kembali. Dan jika kita lihat, hari ini teman-temannya di satu sektor yang sama yaitu sektor batubara kebanyakan bergerak turun, tapi ITMG masih kuat untuk bergerak naik atau minimal masih ada candle hijau. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga jika kita lihat hari ini juga masih masuk akumulasi saham ITMG. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ITMG juga masih ada potensi untuk menuju resisten 34.000. Apabila masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu. Take profit apabila gagal break dari resisten ini. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 31.450 sampai harga 32.000 untuk entry kembali. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren yang lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.